Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Devi Indra Saputri dengan NPM 2010631050094 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Perbangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan kurikulum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengolahan pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pertama kali pada dunia olahraga yaitu pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurer atau kurer. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada Seiler dan Alexander tahun 1956, menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk memengaruhi anak belajar. Yang kedua ada Albertis tahun 1965, memandang kurikulum sebagai semua aktivitas siswa yang disediakan oleh sekolah. Yang ketiga ada Smith, Stanley, dan Source, memandang kurikulum sebagai sejumlah pengalaman potensial yang diatur oleh sekolah dalam rangka mendisiplinkan anak. Yang keempat ada Edward Krug tahun 1960, melihat kurikulum sebagai cara dan usaha untuk mencapai tujuan persekolahan. Selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan pengolahan kurikulum. Kegiatan pengolahan kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, yaitu pembagian tugas mengajar dan pembagian tugas membina kegiatan sekolah. Yang kedua ada kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada penyusunan jadwal pelajaran, yang kedua ada penyusunan program pelajaran, yang ketiga ada pengisian daftar kemajuan kelas, yang keempat ada kegiatan mengelola kelas, yang kelima ada penyelenggaraan evaluasi belajar, yang keenam ada laporan hasil belajar, dan yang ketujuh ada kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya ada bentuk pengorganisasian kurikulum. Bentuk pengorganisasian kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada separated subject curriculum, yang kedua ada correlated curriculum, yang ketiga ada integrated curriculum, dan yang keempat ada core curriculum. Selanjutnya, membahas mengenai peran kurikulum. Peran kurikulum ini ada 3. Yang pertama ada peran konservatif, yang kedua ada peran kreatif, dan yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Selanjutnya, fungsi kurikulum menurut M. Schneider tahun 1990 terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi pendidikan umum, yang kedua ada suplementasi, yang ketiga ada eksplorasi, dan yang keempat ada keahlian. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi siswa menurut Alexander Inglis. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yang keempat ada fungsi persiapan, yang kelima ada fungsi pemilihan, dan yang keenam ada fungsi diagnostik. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Landasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis dan teknologis. Itu kita bahas dulu mengenai landasan filosofis. Filsafat berasal dari Yunani kuno, diambil dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Filsafat secara harfiah diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi filsafat. Yang pertama ada filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada filsafat dapat menentukan strategi atau cara penyampaian tujuan. Yang keempat ada melalui filsafat dapat menentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama psikologi perkembangan anak, yaitu
Untuk memahami perkembangan siswa, tahapan perkembangannya adalah yang pertama ada sensori motor, berkembang dari lahir sampai 2 tahun, yang kedua ada praoperasional, dimulai dari 2 tahun sampai 7 tahun, yang ketiga ada operasional konkret, dimulai dari 7 tahun sampai 11 tahun, dan yang keempat ada operasional formal, dimulai dari 11 tahun sampai 14 tahun ke atas. Selanjutnya ada psikologi belajar. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak, atau hubungan antara stimulus dan respon. Karena itu, teori ini disebut stimulus respon. Selanjutnya ada landasan sosiologis dan teknologis. Kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum dan kemajuan iptek sebagai bahan pertimbangan penyusunan kurikulum. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua ada tahapan pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga ada tahapan pelaksanaan, dan yang keempat ada tahapan pengendalian. Berikutnya ada kebijakan kurikulum di Indonesia. Kebijakan ini terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan pada masa prakemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan pada masa reformasi. Selanjutnya ada kebijakan kurikulum pendidikan masa prakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan, kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Terdapat 2 bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial tersebut. Yang pertama ada kebijakan sekolah kelas 2 yang diperuntukkan untuk anak pribumi. Lama sekolahnya itu 3 tahun. Yang kedua ada kebijakan kolonial Jepang untuk pendidikan tingkat rendah. Masa sekolahnya itu ada 6 tahun. Nah, kebijakan kurikulum pendidikannya lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. Menurut Abdullah 2007. Selanjutnya ada kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan dibatasi sampai pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Nah, reformasi ini membawa 10 kurikulum. Namun pada tahun 1994, kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, berikut ini profil sekolah yang saya datangi untuk melakukan observasi. Nama sekolah SDN Pasusari 04, NPSN 20218144, jenjang sekolah dasar, status negeri, kurikulum 2013, waktu masuk itu pagi. Nah, ini berikut ruang kelasnya. Dan ini ruang yang ada di sekolah, kantor, tempat prestasi, dan UKS. Kemudian ada implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu. Secara umum, implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Van Matterhorn dalam Purwanto mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu pada masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013
Ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.